Wahai kaum pria, woi terlalu dekat. Wahai kaum pria, kalau menikah wanita mana yang Anda pilih? Ini atau ini? Pria yang berhikmat tentu saja pilih ini. Shalom pemirsa, bersama saya di Nubuatan Ajaib. Sekarang kita mau bahas dua wanita dalam kitab Wahyu. Yang satu dilambangkan dengan suci dan indah, yang satu dilambangkan dengan pelacur. Kita tahu bersama buku Wahyu ini dipenuhi dengan simbol-simbol. Binatang itu simbol kerajaan, angin itu simbol kekecauan, laut simbol orang banyak, dan lain-lain. Kalau begitu wanita itu melambangkan apa? Mari kita lihat jawaban Alkitab. Ada banyak ayat, tapi saya ambil beberapa saja. Dalam kitab 2 Raja-Raja, Yesaya dan Yeremia, dikatakan di sana, Sion adalah anak dare yang cantik dan lemah lembut. Juga di dalam kitab Yesaya dan surat Paulus di Korintus dan Efesus, Sion atau jemaat adalah pengantin perempuan. Dalam Alkitab, Sion adalah umat Tuhan, yang zaman kita sekarang ini adalah jemaat atau gereja Kristus. Sangat jelas, wanita indah dalam Wahyu 12 itu adalah lambang umat Tuhan atau gereja Kristus. Dia diselubungi matahari, lambang Tuhan Yesus dan kebenarannya. Di bawah kakinya ada bulan, lambang upacara korban yang adalah bayangan atau kiasan kepada Kristus. Di kepalanya ada mahkota dari 12 bintang, yang tentu saja melambangkan hasil penginjilan dahsyat dari 12 rasul di awal perkembangan kekristenan. Perempuan ini mengandung anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Anak laki-laki ini tentu saja adalah Tuhan Yesus, Raja segala raja yang akan muncul dari Yehuda, sesuai nubuatan di kitab Kejadian 49 ayat 10. Ketika perempuan ini hendak melahirkan, ada naga besar merah padam yang siap-siap mau telan anak itu ketika dilahirkan. Naga ini tentu saja lambang setan yang bekerja melalui kekuasaan kerajaan Roma. Benar saudara, ketika Tuhan Yesus baru dilahirkan, Herodes, raja yang berada di bawah kekuasaan Roma, memerintahkan pasukannya untuk membantai semua bayi di bawah 2 tahun di Bethlehem. Dengan harapan bayi Yesus juga kena bantai. Sadis sekali. Selanjutnya di ayat 5, anak itu dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Setelah Tuhan Yesus mati menebus kita, ia bangkit dan naik ke surga. Di sana sekarang ia sedang menyiapkan tempat bagi kita umatnya. Perempuan ini kemudian lari ke padang gurun. Di sana dia dipelihara selama 1260 hari. Saudara yang sudah nonton video saya tentang Daniel 7, pasti langsung tahu artinya. Benar, perempuan atau umat Tuhan ini dianiaya selama 1260 tahun. Untuk mempertahankan nyawa, mereka lari ke tempat-tempat pengasingan seperti pegunungan, gua, hutan, dan lain-lain. Siapa yang menganiaya mereka? Tentu saja setan melalui kekuasaan si tanduk kecil atau si antikristus. Sadis, ada sekitar 50 juta nyawa melayang dalam periode ini. Walau masa kesukaran ini berat, tapi Tuhan tetap memelihara mereka. Tentu saja, mereka yang mati karena kebenaran, jaminan surga itu sudah pasti pada saat hari kebangkitan. Jadi sekarang kita sudah tahu jelas apa arti lambang dari wanita indah di Wahyu 12 ini. Itu adalah gereja Kristus. Ada yang coba bilang itu Maria. Dilihat bagaimanapun Maria tidak pernah dan tidak mungkin bawa-bawa matahari dan jalan pakai bulan. Dia juga tidak lari ke padang gurun untuk hidup 1260 tahun. Ide bahwa perempuan di Wahyu 12 itu adalah Maria jelas sesat dan berbahaya. Kenapa? Kita lihat banyak sekali ajaran di luar kekristenan yang puji-puji perempuan sebagai dewi. Seperti Dewi di Cina, Dewi Isis di Mesir, Dewi Sasti dan Isi di India, dan lain-lain. Sumber ajaran ini tentu saja berasal dari Babel kuno dengan dewinya Semiramis. Dalam Alkitab, Babel kuno inilah sumber ajaran kekafiran yang telah menyebar ke berbagai bangsa dengan tradisinya masing-masing. Itulah sebabnya dalam Alkitab, Tuhan sangat membenci adanya Ratu Sorga. Orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar telah membawa masuk ajaran penyembahan dewi ini ke dalam kekristenan melalui figur Maria. Padahal Alkitab jelas menyatakan Maria itu hanya manusia biasa dan jelas hanya kepada Allah saja kita harus berdoa dan menyembah. Nah, setelah melihat perempuan suci di Wahyu 12, kini ada penampakan mengerikan. Di Wahyu 17 muncul perempuan pelacur yang duduk di atas binatang sadis, 7 kepala dan 10 tanduk. Binatang ini serupa dengan binatang dalam Wahyu 13 yang kita kenal dengan si antikristus. Jadi kalau perempuan suci itu lambang gereja Kristus, jelas itu perempuan pelacur adalah lambang gereja murtad. Mereka mengaku menyembah Tuhan, tapi yang mereka lakukan adalah ajaran manusia. Benar, ini adalah gereja antikristus yang Alkitab bilang akan rubuh dan binasa. Berlawanan dengan si perempuan suci yang sederhana, perempuan pelacur ini benar-benar glamor. Dia memakai kain ungu, kain yang sangat mahal di zaman Alkitab, dan itu dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara.
Asli saudara, saudara bisa cek sendiri di catatan sejarah. Sejak awal berdiri hingga saat ini, gereja murtad ini benar-benar dipenuhi dengan kemewahan, kemegahan, dan barang-barang mahal. Lanjut, di tangannya ada cawan emas yang penuh dengan segala kekejian dan kenajisan. Ini tentu saja lambang doktrin palsu yang membuat orang mabuk rohani. Di dahinya ada tulisan Babel besar. Waktu Nimrod si dewa matahari menentang Tuhan dengan membuat menara Babel, Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Itulah sebabnya Babel artinya kekacauan. Jelas, gereja murtad ini menentang kebenaran Alkitab dengan doktrinnya yang penuh kekacauan. Satu yang paling menyolok, mereka mengganti kekudusan Sabat hari ketujuh ke hari yang lain, yaitu hari penyembahan matahari, harinya Nimrod. Perempuan ini juga mabuk oleh darah umat Tuhan. Benar, selama periode 1260 tahun kekuasaan si Antikristus, kurang lebih ada 50 juta nyawa melayang akibat penganiayaan mereka. Di ayat 2 dikatakan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan mabuk dengan perempuan ini. Pada masa kekuasaannya, semua raja-raja di Eropa tunduk kepada kekuasaan si tanduk kecil ini. Walaupun sempat hancur di tahun 1798, namun sesuai nubuatan, kekuasaannya sekarang telah pulih. Pemimpin dari gereja murtad ini, si Antikristus, begitu dihormati oleh pemimpin-pemimpin dunia. Saudara, bagi kita hanya ada dua pilihan, mau menjadi wanita murni atau wanita glamor. Tuhan Yesus, sang pengantin pria, tidak lama lagi akan datang untuk menjemput mempelai wanitanya, gerejanya. Tuhan Yesus bilang, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan inilah tandanya bahwa kita adalah mempelai Kristus yang suci, yaitu apabila kita memelihara hukum-hukumnya. Sabat hari ketujuh adalah tanda Allah yang akan membedakan apakah kita ini umat Kristus atau umat antikristus. Saudara, kita tidak menuruti hukum Tuhan untuk diselamatkan. Sebaliknya, kita menuruti hukum Tuhan karena sudah diselamatkan. Sama seperti perempuan bersuami, dia tidak mengurusi rumah tangga untuk jadi istri. Sebaliknya, dia mengurusi rumah tangga karena sudah jadi istri. Dan istri yang baik itu dibuktikan oleh penurutannya kepada suami. Tidak mungkin si istri ada di Amerika terus bilang ke orang-orang, "Aduh, saya sayang banget sama suami saya. Saya benar-benar peduli, mengurusi, memperhatikan, melayani dengan sepenuh hati saya." Pas ditanya, "Terus suami Anda ada di mana?" "Oh itu, sudah 20 tahun ini kami terpisah jarak. Saya di Amerika dan dia di Manado." Waduh, menjadi Kristen tapi menolak memelihara hukum Tuhan, itu namanya bohong. Tuhan Yesus bilang, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Saudara, mari kita bersedia. Seperti 5 gadis bijaksana yang pelitanya tidak pernah padam, mari kita selalu berpegang pada firman Tuhan dan jangan tertipu oleh tipu muslihat iblis atau ajaran palsu manusia. Jangan sampai kita menjadi 5 gadis bodoh yang ditolak Tuhan. Mari kita selalu berjaga dan berdoa agar Roh Kudus selalu menjaga pikiran dan tindakan kita. Dengan demikian, ketika sang mempelai pria, Tuhan Yesus, datang pada saat yang tidak terduga, kita didapati setia untuk dibawa pulang ke surga kekal dan hidup bahagia selamanya. Thank you, sekian dulu untuk kali ini. Silahkan di like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.